yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada suatu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga kepada sidang jemaat GPDI Lembah Pujian yang berada di mana saja di pagi hari ini. Oleh karena sebab itu, mari kita dengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-45
ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing dombamu dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yusuf pada masa itu, dan juga kepada orang tuanya Yakub yang sudah bersama-sama dengan dia berada di Mesir. Dan kita tahu bahwa Yusuf berada di Mesir dengan latar belakang dan berbagai-bagai macam masalah yang dia alami. Dan di situ kita melihat bagaimana hubungan antara Yusuf dan Tuhan, di mana pada masa itu sedang mengalami kelaparan yang cukup panjang di Mesir selama 7 tahun. Dan kita melihat Tuhan katakan kepada Yusuf, "Yusuf, pergi, aku tinggal atau berada di Gosen. Di sana aku akan memelihara engkau dan seluruh keluarga yang bersama dengan engkau, dan juga ternakmu dan segala milikmu." Gosen ini adalah tempat yang berair. Gosen ini adalah tempat untuk bertanam. Dan Gosen ini adalah ada pemisah antara Mesir dengan Gosen ini. Kenapa? Karena orang-orang Mesir, walaupun Yusuf adalah orang nomor 2 di Mesir pada masa itu, tetapi orang Mesir tidak senang makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Ditambah dengan semakin hari semakin banyak jumlah orang Ibrani di Mesir. Dan mereka menempatkan Yusuf dan keluarganya di tanah Gosen ini. Ternyata Bapak Ibu, tanah Gosen yang dianggap oleh Mesir adalah tanah yang begitu sulit untuk bisa dicapai oleh orang untuk keluar dari situ. Dan sehingga di saat jam-jam makan ada perpisahan antara orang Ibrani dengan orang Mesir. Kita tahu Mesir adalah berbicara tentang dunia ini. Tetapi kita melihat orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, itu Tuhan selalu memberitahukan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan apa yang sedang dihadapi dan apa yang menjadi jalan keluar bagi orang tersebut. Lalu setelah orang tersebut berhubungan dengan Tuhan, dan kita tahu Yusuf diberitahukan oleh Tuhan, "Yusuf, masih 5 tahun kesukaran, masih 5 tahun kelaparan, dan aku tempatkan engkau di Gosen. Karena di Gosen itu ada kehidupan. Di Gosen ada sesuatu yang luar biasa. Di Gosen adalah penuh dengan jalan keluar." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi dengan pandemi corona yang sudah beberapa bulan ini dialami, hampir setiap orang saya ketemu dan selalu mereka bertanya, mereka berkata, "Kapan Pak Roge selesainya virus corona ini?" Saya bilang, sebelum hati Tuhan berkenan kepada manusia, maka virus corona itu tidak akan berhenti. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, dengan virus corona Tuhan menyediakan Gosen bagi kita. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita. Dia akan memberikan pemisahan antara orang-orang yang kena virus corona dan saudara, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan. Pada saat malam pagi hari ini, mari kita semua
mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan, dan memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya Gosen milik saudara dan milik saya, milik kita semua. Di saat kita susah, di saat sukar, Dia memberikan jalan keluar bagi kita. Kita sampai di sini. Siapa yang mempunyai persoalan masalah, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada saat malam hari ini, sudah beribu tahun yang lalu Engkau memberikan jalan keluar bagi Yusuf dan keluarganya, bahkan ternak dan seluruh miliknya. Di saat orang-orang Mesir, dunia ini mengalami kehancuran, mengalami kelaparan, mengalami masalah. Tetapi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang pasrah kepada Tuhan, Tuhan menyediakan Gosen, tempat kami berlindung, tempat kami menikmati hadirat Tuhan, tempat kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Oleh karena sebab itu malam hari ini, kalau ada di antara kami anak-anak Tuhan yang jauh dari Tuhan, yang mungkin selama ini kami tidak bisa beribadah bersama-sama, Tuhan, mereka mungkin sedang mengalami tawar hati. Malam hari ini Tuhan hiburkan mereka bahwa ada Gosen bagi orang yang mengasihi Tuhan, ada Gosen bagi orang yang mengharap Tuhan, ada Gosen yang menggantungkan hidupnya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, dan Roh Kudus-Mu yang terus berbicara kepada kami. Berkati Bapak Presiden dan seluruh Kabinet Indonesia Maju, para anggota DPR, MPR, baik dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Dan kami rindu Indonesia dilawat oleh Tuhan, sehingga Indonesia ini mengalami seperti janji-Mu menjadi Gosen, tempat orang-orang yang mengasihi Tuhan, tempat orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati anak-anak Tuhan yang punya masalah, Tuhan selesaikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak punya pengharapan berikan pengharapan. Oleh karena sebab itu hamba-Mu Tuhan memeteraikan hari ini di dalam nama Yesus menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kemenangan bagi setiap kami, menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan sukacita, keberhasilan, kesuksesan bagi setiap kami, menjadi minggu yang penuh dengan kebahagiaan. Terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal, dan cinta penyertaan daripada Roh Kudus, mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Dia menyertai, memelihara, melindungi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.